Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sony Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan yaitu tentang 1.3.f.2 forum diskusi eksplorasi konsep, yaitu pada modul 1.3 tugas kesimpulan inquiry apresiatif. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu yang pertama, CGP memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Yang kedua, yaitu CGP memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Dalam sesi forum diskusi ini, kita menyampaikan kesimpulan tentang inquiry apresiatif dengan pertanyaan pemandu berikut. Yang pertama, apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu? Yang kedua, bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Eksplorasi konsep inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positif dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya adalah visi. Visi adalah suatu harapan, cita-cita besar, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang ingin dicapai. Suatu lembaga jika tidak memiliki visi dan misi yang jelas, tentulah akan berdampak pada keadaan yang tidak terkontrol serta tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan. Apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya? Sebagai seorang pendidik, saya mendapat pencerahan dan motivasi untuk terus mengembangkan diri dan berusaha menggerakkan orang lain untuk sama-sama bergerak dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Sebagai seorang pendidik, saya dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi, pendekatan ini bisa menjadi metode untuk mencapai visi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja, maka peran penting guru dalam mewujudkan merdeka belajar, pendidikan global, dan murid yang menerapkan profil pelajar Pancasila yaitu 1. Menjadikan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis digital. Ketiga, mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan merdeka belajar. 4. Mengadakan kegiatan sekolah yang melibatkan guru, murid, dan orang tua. 5. Mengembangkan potensi murid sesuai bakat dan minatnya. Tahapan utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah Bagja. Bagja adalah dalam bahasa Sunda yang artinya bahagia.
jawaban inquiry adalah singkatan dari B yang artinya buat pertanyaan, A artinya ambil pelajaran, G artinya gali mimpi, J artinya jabarkan rencana, A artinya atur eksekusi. Selanjutnya adalah buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenal kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil ataupun besar, survei ataupun kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan, pencapaian tahap demi tahap. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, serta refleksi. Demikian paparan materi 1.3.f.2 Forum Eksplorasi Konsep Modul 1.3 Tugas Kesimpulan Inquiry Apresiatif. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Salam dan bahagia, dan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.